Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa qala ta'ala wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbul ladziina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajidu ahadukum alamal qatli illa kama yajidu ahadukum alamal qasr. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Agung Ciamis sekaligus Ketua DMI Bapak Haji Dr. Wawan Arifin mata'anallahu bituli hayati. Yang sama kita hormati Ketua Badan Koordinasi Pondok Pesantren Indonesia Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat. Semoga Allah berikan panjang umur. Yang saya hormati, saya cintai pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah Al-Mukarram Kiai Haji Jamal beserta seluruh Dewan Kiai mata'anallahu bituli hayati. Yang saya cintai, saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Manhajul Ulum Kiai Haji Kamaluddin Al-Bariji. Yang saya cintai, saya hormati Ketua Forum Pondok Pesantren se-Kabupaten Ciamis. Ada pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Inayah Kiai Haji Yayan. Ada pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Cijengki Pangarasa Seuna Mukarram. Ada pimpinan Pondok Pesantren Al Jauhar Kiai Haji Wawan Abdul Malik Marwan, dan seluruh para kiai, juga pimpinan Pondok Pesantren Al Fatah Cijengki, pimpinan Pondok Pesantren Al Falah Purwodadi. Ada Kiai Haji EF dari Lumbung, pimpinan Pondok Pesantren Asy'ariyah Kiai Haji AF, juga para kiai yang belum saya sempat sebut, wabil khusus pimpinan kerjasama antar pesantren Sepriangan Timur dan aktivis Islam Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi. Allahu Akbar. Para santri, terutama santri putri Al Hasan. Allahu Akbar. Santri Al Hasan, para aktivis Islam yang ada di Kabupaten Ciamis, para kiai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal berapa Desember? 10. Tanggal 10 Desember, dan hari ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Kita dapat berkumpul di Masjid Kebanggaan kita Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan kebersamaan para kiai, para santri, tokoh dan aktivis Islam yang saat ini berkumpul insya Allah membawa keberkahan bagi Kabupaten Ciamis. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai al-mukarram, para santri wal santriat, para pejuang, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa
kita pada saat ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia, kita belum beranjak dari krisis pandemi COVID-19. Dan kalau kita melihat grafiknya bahwa di Indonesia terutama ini semakin menanjak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan krisis kesehatan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan wabah ini cepat diangkat oleh Allah dari bumi NKRI tercinta kita. Amin. Selanjutnya, belum berakhir kasus pandemi di negeri kita di Indonesia, tiba-tiba hati kita dinyahkan, terhentak bagaimana nyawa anak bangsa dengan begitu gampang dihilangkan. Kalau menurut media ada yang menyebut dibantai dengan sadis. Wallahu a'lam. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim meyakini apa yang difirmankan Allah dalam surah Ali Imran, bahwa barang siapa orang yang menghilangkan satu nyawa manusia, maka itu sama dengan menghilangkan manusia seluruhnya. Inilah yang menjadi kegembiraan kita, bukan sebagai muslim saja, tapi sebagai umat manusia. Makanya dalam satu hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, yakin seandainya dunia ini hilang dari permukaan, itu lebih ringan hilangnya dunia ini ketimbang hilangnya nyawa seorang manusia muslim. Kita teringat bagaimana krisis pandemi ini sesungguhnya belum berhasil hilang, tetapi tiba-tiba yang seharusnya anak bangsa ini saling melakukan dialog, anak bangsa ini saling bertautan, taklim kulub-kulub, anak yang satu dengan anak bangsa yang lain. Karena kita meyakini bahwa kita terlahir di bumi Indonesia, dan kita juga bernapas di Indonesia, kita juga mencari rezeki di Indonesia, dan kalau mati wallahu alam, Allah takdirkan kita di mana. Tetapi kita meyakini bahwa rentetan panjang sejarah bangsa ini adalah, saya selalu berulang di mana-mana bahwa investor negeri ini adalah sesungguhnya para ulama, para santri, mayoritas ini. Tetapi lagi-lagi bahwa kita mengalami ketidakadilan, kezaliman yang terjadi secara kasat mata di mana-mana. Kita dapat menyaksikan bagaimana statement Ketua KPK bahwa orang yang korupsi bantuan sosial pandemi layak dihukum mati. Dan orang begitu juga kata Menko Polhukam bahwa layak dihukum mati. Tetapi anak bangsa ini terhentak ketika seorang laskar yang mengawal seorang ulama, tiba-tiba kita mendapatkan pengumuman yang menghentak jantung dan ulu hati kita yang paling dalam. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas pengawalan Dia terhadap ulama. Karena yakin kata Rasulullah bahwa orang tidak akan mendapatkan sakitnya mati syahid kecuali seperti halnya sakit tergores pisau cukur. Allahu Akbar. Dan jangan pernah mengatakan kata Allah orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan pernah menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah dan penuh dengan rizki dari Allah. Kita doakan mereka mati syahid. Berkumpulnya kita pada saat ini, satu, ingin menunjukkan keprihatinan sebagai anak bangsa, sebagai manusia muslim, dan sebagai sesama manusia. Yang kedua, insya Allah acaranya yang pertama setelah prolog ini kita akan melakukan sholat doi bersama dengan Imam Kiai Haji Jamal dari Miftahul Huda Usmaniyah Cikoneng. Setelah itu kita akan mengadakan tahlil akbar yang akan dipimpin Kiai Haji Kamaluddin Al-Bariji dari Pondok Pesantren Manhajul Ulum. Dan yang ketiga pembacaan Hizib Nasri yang akan dibawakan langsung oleh beliau nanti. Dan selanjutnya adalah sambutan dari
ketua tim kerjasama ulama, kerjasama aktivis pergerakan Islam Priangan Timur, Haji Tubagus Miftah Fauzi, dan yang terakhir adalah pembacaan pernyataan sikap kaum muslimin Ciamis atas meninggalnya syahid 6 orang sahabat kita. Dan selanjutnya sudah itu kita bubar dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa ini cepat diangkat oleh Allah dari berbagai kegaduhan. Mudah-mudahan seluruh elit bangsa ini lebih mengedepankan dialog antar sesama anak bangsa daripada menggunakan kekerasan. Kita rindu bagaimana bangsa ini, bangsa yang hangat, bangsa yang bisa berdialog, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati para pemimpin kita yang pada akhirnya tidak ada satupun elemen anak bangsa yang menginginkan negeri ini porak-poranda hancur, tapi kita meyakini seluruh elit anak bangsa bisa bekerja sama, bisa sama-sama bekerja, bisa berdialog, tukar pikiran untuk Indonesia tetap utuh. Allahu Akbar. Selanjutnya mari kita berdiri untuk sholat gaib, dan kepada Imam Kiai Haji Jamal dipersilakan untuk memimpin sholat.